Bismillahirrahmanirrahim. Babul amal bil ilmi. Al-amalu bil ilmi. Beramal dengan ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal, beribadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Tapi sebaliknya, bahaya orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Materi kita itu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama umana'ur rusul ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Al ulama, para ulama orang yang punya ilmu, jamak dari alim. Saya sering bilang kalau kita doain anak itu jangan didoain jadi ustadz, jangan didoain jadi kiai, doain jadi orang alim. Doain jadi orang alim. Kalau alim insya Allah ustadz, kalau alim insya Allah kiai. Kiai belum tentu alim, ustadz belum tentu alim. Umana'ur rusul, para ulama itu adalah amanah dari para rasul ala ibadillah untuk beribadah kepada Allah, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yukhalitus sultan, selama para ulama itu tidak yukhalitu, bercampur as-sultan dengan pemerintah, tidak dia bisa memposisikan sebagai ulama ya ulama. Jangan ulama kepengen jadi umaro atau umaro pengen jadi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Rusak kalau ulama mikirin dunia. Wa yadkhulu fid dunya, mereka terjebak pada kemewahan dunia. Fa idza dakhalu fid dunya, kalau sudah mereka masuk pada kemewahan dunia, faqad khanu rusula, maka mereka telah berkhianat kepada para rasul. Apa kata beliau Rasul? Fa'taziluhum, jauhi mereka, wahdharuhum, dan berhati-hati terhadap mereka. Fa'taziluhum, jauhi mereka, wahdharuhum, dan hati-hati terhadap mereka. Ulama-ulama yang tidak konsisten dengan ilmunya, dia malah bukan ngajarin ilmu tapi malah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan bercampur dengan pemerintah, umat ditinggalin. La yakunu aliman, kata Abu Darda, la yakunu aliman hatta yakuna muta'alliman. Tidak akan menjadi seorang alim hatta yakuna muta'alliman, sampai dia belajar. La yakunu aliman, gak bakal jadi orang alim hatta yakuna muta'alliman, kalau dia belum belajar. Gimana mau jadi orang alim kalau dia gak belajar? Makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau pelajar, au sami'an, atau orang yang mendengar, au muhibban, atau orang yang cinta. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Enggak jadi orang alim, enggak mau ngaji, enggak suka
Apa nggak mau dengerin pengajian dan nggak suka sama pengajian? Kayaknya nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril, ada seorang hamba yang statusnya sudah jelas masuk neraka. Dengan rahmannya Allah, kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, salhu, tanya hambaku itu, hal kana yajlisu ma'al ulama, waktu di dunia dia duduk ngaji enggak sama ulama? Kata malaikat Jibril, enggak ya Allah, ya Allah. Kalau gitu tanya lagi, hal kana yakulu ma'al ulama, waktu di dunia dia suka makan bareng sama ulama enggak? Buru-buru makan bareng ya Allah, demen sama ulama aja kagak, bagaimana mau makan bareng? Oh begitu, iya. Tanya lagi, hal kana yaskunu fi maskanin yaskunu fihil ulama, dulu waktu di dunia dia tinggal sama ulama enggak? Enggak. Tanya lagi, salhu hal yuhibbur rajula yuhibbul ulama, apakah dia mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama? Kata malaikat Jibril, iya, kalau ini dia cinta sama orang yang orang itu mencintai ulama. Ini maksudnya tuh, jadi orang alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengar atau orang yang cinta kepada ilmu, berdasarkan pada hadis itu. Sehingga pahala yang paling besar, yang pahalanya itu pada pertemuan yang lalu pernah kita bahas tentang amalan-amalan itu terbagi menjadi 7. Amalan-amalan yang pahalanya dibalas 1, dibalas 10, dibalas 700 kali, dibalas berlipat-lipat ganda, kemudian dibalas bermisal-misal juga, dan dibalas balasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan orang yang bisab'i mi'atin, balasannya 700, adalah orang-orang yang walaupun tidak dengan nyata, dia tidak hadir di majelis ilmu, tapi kemudian dia support tuh kegiatan-kegiatan majelis ilmu, ya, dia support kegiatan majelis taklim. Itu juga termasuk orang-orang yang muhibban, orang-orang yang cinta terhadap ilmu dan ulama. Insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang kelima, ngaji enggak, alim kagak, ngaji enggak mau, dibilangin galakan dia. Salah itu bang, bacanya bukan begitu. Kawan gua gitu. Apa kata dia? Guru saya ngajarin dulu begitu. Guru saya katanya. Guru kan, gurunya mau bener, kupingnya yang salah, kan bisa jadi begitu. Wala yakunu aliman, dan tidaklah menjadi seseorang itu menjadi alim hatta yakuna bil ilmi amilan, kalau dia belum mengamalkan ilmu. Orang dikatakan alim kalau dia mengamalkan ilmu. Makanya kalau sudah jadi ulama, sudah jadi orang alim, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ya bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan pemerintah. Saya Pak, mohon maaf, belum lama saya dipanggil Erick Thohir itu, BUMN. Pernah dipanggil juga Pak Tito. Gak mau saya. Bahkan saya marah, karena nama saya bukan Erick Thohir, nama saya Syarif. Kalau dipanggil Pak Syarif, Pak Sidik, saya nggak mau saya dipanggil Erick Thohir. Ustadz, ngapa Erick Thohir sih? Kebetulan tadi dengerin El Sinta, dia mau nyalonin jadi ketua PSSI. Gitu. Pak Ketua juga marah kalau dipanggil Erick Thohir. Hatta yakuna bil ilmi amilan, sampai dia mengamalkan ilmunya. Wailun
Abu Darda ini sahabat Nabi yang pernah nganterin Salman Al-Farisi. Saya ingat ceritanya. Salman Al-Farisi kan orang Persia, pengen ngelamar, pengen khitbah. Datanglah dia minta diantar sama Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, "Bang, saya mau ngelamar ini, pengen gak ada juru bicaranya." "Baik, saya antar," kata Abu Darda. Datanglah ke rumah seseorang yang memiliki anak perempuan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Marhaba. Kami sahabat Rasul. Saya Abu Darda. Ini teman saya Salman Al-Farisi. Kami datang ke sini pertama silaturahmi, yang kedua kami mengantarkan teman saya Salman Al-Farisi ingin melamar putri Bapak." "Oh, silakan, masuk dan kita ngobrol di dalam." Saya bahagia karena kedatangan sahabat-sahabat Nabi. Soal lamaran, soal silaturahmi saya terima. Bahasanya kayak begitu, Pak, seperti sama kita. Soal silaturahmi saya terima, tapi lamaran saya tunggu anak saya. "Mah, bilangin anak kita dia dilamar sama sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, diterima apa enggak?" Lalu ibunya datang menemui putrinya, bisik-bisik. Kemudian ibunya keluar lagi, "Pak, anak kita mau dilamar, tapi bukan sama Salman Al-Farisi, maunya sama Abu Darda." Abu Darda itu yang nganter. Makanya repot kalau minta dilamar sama orang, jangan cari muka yang lebih ganteng. Acok, Pak. Kalau bisa yang paling jelek, ya kalah kita. Minta dilamarin, jangan sama orang, sama teman yang mukanya lebih ganteng dari kita. Nanti dia yang demen sama teman kita, kan kacau kita. Marah ke Salman Al-Farisi? Nggak marah. Semua biaya yang tadinya buat pernikahan dia diberikan kepada Abu Darda. Kalau kita mau boro-boro, lu memang dasar sial dangkalan, kira-kira begitu bahasa kita. Pagar makan tanaman, disuruh nganter malah lu yang demen. Begitu hadirin jamaah. Wailun lilladzi la ya'lamu marratan, celaka bagi orang yang enggak punya ilmu. Wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'malu sab'a marratin, tapi lebih celaka lagi orang yang punya ilmu tapi enggak mau ngamalin. Celakanya sab'a marratin, 7 kali. Bahkan orang yang punya ilmu gak mau ngamalin akan disiksa sebelum para penyembah berhala. "Ustadz, apakah kita termasuk orang-orang yang punya ilmu?" "Iya." "Apa dalilnya?" "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu sebaik-baik umat. "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu berarti kita mengamalkan ilmu. Jangan biarkan di tengah-tengah keluarga kita ya ada anak yang tidak mau sholat, ya kan? Kita biarkan mereka melakukan kedustaan. Makanya doa, salah satu doa yang penyebab doa kita jarang makbul, Pak. Kita merasa memang kalau soal doa, konsep doa itu kan pernah kita bahas 3 doa itu. Doa dikabulkan kes. Siapa contoh doa yang dikabulkan kes? Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, lagi salat berdoa langsung dibayar, langsung dijawab doanya. Yang kedua, doa kita disimpan untuk akhirat. Yang ketiga, doa kita dialihkan pada pada yang lain, dialihkan, dipindahin, mintanya A dikasih yang B. Jadi kalau kita berdoa itu konsep doanya bukan doa itu terkabulnya doa bukan kita yang milih tapi Allah yang milih. Laisa takhtar walakin ad-du'a huwallazi yakhtar. Begitu ucapannya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam tentang doa. Doa itu bukan pilihan kita, tapi terkabulnya doa adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh milih, tapi pilihan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, ya Allah berikan saya
rizki duit yang banyak apa? Allah nggak kasih tuh. Kata Allah, lu kalau gua kasih duit yang banyak, ntar lu kawin lagi. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya kan? Bisa jadi nggak? Makanya begitu. Makanya kita disuruh miskin aja terus biar nggak belagu. Gitu hadirin. Lalu wailun lilladzi la ya'lamu marratan. Celaka orang yang enggak punya ilmu, tapi lebih celaka lagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Inilah akhafu an yuqalu li yaumal qiyamah wa qawanhu aidan, masih dari Abu Darda. Inilah akhafu an yuqala li yaumal qiyamati ya Uwaimir madza alimta. Aku tidak takut nanti pada hari kiamat dikatakan kepadaku, hai Fulan, madza alimta, apa yang kamu ketahui? Makanya pertanyaan malaikat munkar nakir yang selama ini kita pahami ketika di alam barzah itu, pertanyaan malaikat munkar nakir apa Pak? Man rabbuka wa man nabiyuka, itu yang kita pahami. Tapi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang dikutip, yang kita temukan dalam literasi hadis-hadis sahih itu bukan waman nabiyuka. Ketika ditanya tentang Nabi, apa pendapatmu, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau pertanyaannya waman nabiyuka, jawabnya gampang. Anak TK juga bisa. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita harus tahu sejarah hidup beliau. Itu pertanyaan esai. Kalau tadi pertanyaan apa? Pertanyaan melengkapi itu Pak. Siapa pertama pertanyaan apa namanya, menyambungkan kalimat. Siapa nabimu? Gampang. Jawaban singkat namanya. Tapi ini esai nanti. Pertanyaannya esai. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW? Kita lakukan, kemudian kita kita buat kesimpulan. Kita buat jawaban-jawaban dengan analisa kita, dengan pemahaman kita dan ilmu kita. Ini pertanyaannya. Madza alimta, apa yang kamu ketahui? Lakin akhafu ayyuqala li yaumal qiyamah. Tapi yang aku takutkan pada hari kiamat nanti kalau aku dibilang ya Uwaimir, wahai Fulan. Uwaimir itu majas, sebutan siapa saja. Madza amilta fima alimta, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Begitu hadirin jamaah. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Belum lagi hilang telapak seseorang pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fima afnah. An umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an jismihi fima ablah. Jisimnya, tangannya, semua anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Semua anggota tubuh kita ditanya. Wa an jismi fima abla, an umri fima afna. Umur buat apa? Jisim, anggota tubuh kita. Tangan kemana? Tangan memegang apa? Mata melihat apa? Kaki melangkah kemana? Ya kan? Mulut bicara apa? Itu jisim kita ditanya semuanya tuh. Ya. Makanya muhasabah kita itu yang dilakukan. Abu Bakar Siddiq kalau pulang ke rumah itu muhasabah. Umar bin Khattab kalau pulang ke rumah itu muhasabah. Utsman bin Affan kalau pulang ke rumah muhasabah. Utsman bin Affan kalau melihat kuburan itu pasti nangis. Abu Bakar Siddiq kalau pulang ke rumah itu dia bercermin Pak. Bercermin ngomelin lidahnya. Lidah kamu ngomong apa aja tadi dari pagi sampai saat ini? Ngomong apa aja? Diomelin lidahnya. Umar bin Khattab juga begitu. Itu kakinya ditanya, kamu langkah kemana? Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita ini sejatinya akan ditanya.
Makanya sering saya membahasakan kalau kita lagi azan dadak aja perut mules Pak. Kadang-kadang lagi azan suka perut mules nggak? Belum azan nggak mules perut. Begitu azan dadak perut mules. Kan kurang ajar. Siapa ini? Kerjaan siapa? Kerjaan setan. Lah tadi malah belum azan perut biasa-biasa aja. Ngapa begitu azan mules? Menyebabkan apa? Kita ke kamar mandi, maaf BAB sampai kemudian subuhnya ketinggalan, akhirnya subuh cuman sholat sendirian. Kita kehilangan dunia dan seisinya pada hari ini. Lalu bagaimana Ustaz? Omelin perut. Kamu mau dicabik-cabik di neraka? Ayo kerjasama. Kita adalah satu tubuh yang tidak terpisahkan. Kalau kamu masuk neraka, aku juga masuk neraka. Omelin perut. Insya Allah, yang penting ikhlas. Nanti perut akan dengan sendirinya diam. Saya sudah melakukan itu. Jadi kalau lagi mules nih, ayo, dan macam-macam. Ngomel aja Pak sama perut. Kalau perlu tunjukkan pisau, ayo, macam-macam. Begitu. Takut ya ntar perut. Kalau kata ya dah gua nggak bunyi. Begitu kata perut, hadirin jamaah rahimah. Betul. Ya Tuhan jangan nyugun pisau, itu mau bercanda saya aja. Maksudnya ajak ngomong. Ayo, ini waktunya azan. Waktunya azan, jangan pakai pengen berak kata-kata gitu. Tadi lagi sebelum azan ngapa nggak mules? Sekarang begitu azan ngapa mules? Ayo, takut sama neraka. Ittaqullah, ajak ngomong pun. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok subuh coba. Manjur itu Ustaz. Ya belum, nggak langsung begitu hadirin. Kadang-kadang ragu sih. Apa yang kamu lakukan? An ilmi an jis'an umri fima afna 4. Wa an jismi fima abla wa an mali min aina iktasaba fima anfaqa, hartanya didapat dari mana dan dikemanakan. Yang keempat, wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya diamalkan untuk apa. Begitu hadirin jamaah, amalkan ilmu kita. Apakah kita punya ilmu? Semua kita punya ilmu. Cuma wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini dikasih ilmu cuma sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alima wa amila wa 'allama, barang siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, wa 'allama, menyebarkan ilmunya, fadzalika alladzi yud'a fi malakutis samawati 'aziman. Mereka itulah orang-orang yang dipanggil di alam malakut, alam malaikat. Ya, dipanggil mereka. Dibangga-banggakan